Halo semuanya, apa kabar kalian? Aku harap kalian baik-baik saja. Ya, untuk tema kali ini adalah tepatnya tema siang ini. Apa yang dia ingat dari dirimu sehingga dia sendiri itu susah lupa? Ya, kita lihat apa yang dia ingat dari dirimu. Oke. Pembacaan ini adalah sifatnya general dan bisa bersifat vice versa. Kalau misalnya tidak cocok, ambil yang baik-baik, buang yang buruk aja ya. Oke. Di sini apa yang dia ingat dari kamu? Kamu tuh orangnya tidak gagah. Dalam arti begini. Kamu tuh kayak banyak imajinasi. Dia suka kamu berfantasi ya. Tapi hati-hati nih, fantasi-fantasi gampang nanti kemasukan sesuatu yang halu. Di sini ada kartu Neptune, ya, ada kartu Pisces juga dengan zodiak Pisces. Artinya apa? Kita bicara masalah compassion atau pengorbanan. Kadang-kadang kamu itu mungkin ya terlalu banyak berkorban untuk seseorang yang kamu cinta. Di sini dia ngerasain bahwa kamu sendiri itu orangnya adalah orang yang gak neko-neko, orang yang rela pasang badan demi seseorang yang dia cintai. Nah, kenapa di sini aku ngelihatnya dia suka itu? Karena dia akan merasa diperhatikan, teman-teman. Oh, ada orang yang memang menginginkan aku, nggak cuman bicara. Yang kedua, di sini ada kartu Ace of Swords. Ace of Swords itu ada dari Gemini, dari Libra, dari Aquarius. Ya, ada simbol-simbol itu. Dimana kamu dalam melakukan satu tindakan, kamu tuh cepet gitu loh. Kamu orangnya pintar, jadi selalu berpikir langkah 1000. Orang baru mikir A, terus kamunya sendiri udah sampai Z gitu mikirnya. Kamu berpikir cepat, berpikir keras ya. Kita punya kartu Knight of Pentacles. Kamu itu orangnya ngerejekeni. Kita punya sign Virgo di sini. Ya. Kamu tuh kuat secara rejeki, secara fisikal, secara spiritual. Kamu tuh gampang aja gitu loh, kayak menghasilkan sesuatu yang jadi cuan, dimana itu bisa menginspirasi dia. Di sini ada kartu Queen of Swords. Ya, sebelum kamu memutuskan sesuatu, kamu tuh pandai untuk mengetahui apa yang akan terjadi ketika aku melakukan ini itu. Ya. Ini kartunya dia kagum sama kamu. Aku bisa lihat kamu tuh ibaratnya kayak seseorang yang berarti buat dia, pahlawan kecil di hatinya. Ada kartu Saturn dan ada sign Libra di sini. Libra in Saturnus ya. Kamu tuh penuh dengan sisi kehampaan. Dia suka sisi kelemahan kamu. Ini yang kadang-kadang menjadi makanan buat dia. Kamu gampang iba, teman-teman. Ya, kamu gampang iba. Terus kalau aku ngelihatnya juga kamu di sini seperti
gampang sedih, apalagi khawatir atau sakit hati. Misal ada orang di sini yang sekiranya nyakitin cowok kamu atau cewek kamu, kamu adalah orang yang paling ribet, paling mikir. Mungkin kayak yang lebihin dari orang tuanya. Misal ada orang yang ngejelekin dia gitu ya, yang ngejelekin dia, dia nggak kayak gini, sifatnya dia begini-gini. Kamu adalah orang yang paling patah hati di situ. Jangan dong. Jadi kamu tuh kayak ngebelain dia sampai segitunya. Wow. Di sini sisi lainnya kamu memiliki sikap yang keras, ya. Mungkin juga kamu tuh maskulin, sementara dianya feminin, dalam arti bukan berarti dia cowok dan cewek ya. Ini beda gender. Maksudnya dia lebih lembut daripada kamu yang banyak pasang badan buat dia. Dalam segala macam tindakan, keputusan di sini diserahkannya sama kamu. Ada Saturn. Kamu orangnya ini, teman-teman. Kayak suka collecting ya. Collecting apa ya? Kamu tuh kayak ngumpulin perasaan. Terus kadang kamu melepaskan satu kesempatan, gimana caranya supaya kamu tuh bisa deket sama dia. Walaupun misalnya ya, misal nih, kamu ada tawaran nih, kamu dapat promosi kerja tapi di luar pulau. Itu bisa kamu tolak untuk kamu lebih deket sama orang ini loh. Ya. Di sini ada kartu Five of Pentacles. Kamu orangnya tahan banting. Kenapa? Kamu tuh juga rela gitu loh, kehilangan segalanya untuk si dia. Jadi jiwa pahlawan kamu ini, pahlawan kecil di hatinya tuh ngeleket. Kamu yang banyak berkorban buat dia. Manis sih, so sweet. Cuman jadinya kamu yang sakit-sakit badannya. Kemudian kita lihat lagi ya apa yang dia suka dari kamu. Kita punya cerita, ada kartu Eight of Wands. Kamu tuh kalau ada apa-apa, dia suka semangat kamu yang membara, berapi-api. Ceritanya itu, kamu tuh yang light up the fire. Semangat kamu itu kayak semangat 17-an. Sama kayak kita lihat lomba makan kerupuk, ada gemes, ada happy-nya, ya. Kalau nggak ada kamu, dia susah gerak di sini. Jadi kamu tuh memang pelengkap. Selain dibilang kamu adalah pahlawan, ya, kamu rela lebih banyak secara physically dan mental mikirin dia. Kamu tuh adalah pahlawan. Yang dia ingat tentang kamu adalah di sini kamu tuh orangnya, walaupun kamu semangat, kadang emosional, tapi kamu tetap waras gitu ya. Warasnya apa? Kadang-kadang kamu bisa menahan emosi kamu. Kalau kamu udah sekali keras sama dia dan kamu tidak luput untuk minta maaf. Kamu orang gak gengsi untuk minta maaf. Kamu gampang nangis. Kamu sedihan orangnya. Itu yang dia ingat dari kamu. Ya. Di sini kamu tuh selalu penuh dengan eksperimen atau hal-hal baru yang menyenangkan tentunya untuk dia. Ya, terkadang yang dia mungkin agak drop, ya aku bilang ya, nggak selalu kan ini harus seneng-seneng terus. Ada dropnya adalah dia sangat sedih ketika kamu tuh suka nggak maksud dia ngomong apa gitu. Misal contoh, dia bilang aku pergi ya, nah kamu tuh mikirnya kamu ninggalin aku ya, padahal mau pergi doang, mau ngapain gitu.
Jujur dia khawatir dengan kondisi kesehatan kamu teman-teman, karena dia melihat kamu tuh kayak butuh lebih rileks. Sementara dia tuh kayak berpikir, aku nih kayak banyak buat pikiran kamu ya. Di sini kamu tuh bagaikan melodi keindahan ya. Melodi kebahagiaan di hatinya dia. Aku bisa ngecek sih teman-teman, orang ini ada kagum sama kamu. Kagumnya dari apa? Dari personality. Personality kamu bagus. Kalau dibilang cantik, kurus, ya, itu banyak. Tapi di sini yang terpenting adalah bagaimana dia sendiri tuh menghargai kamu tuh as a personal. Itu yang penting. Nah, dari sini kan kelihatan kan bacaannya. Yang dia suka dari kamu itu pasti ada, nggak mungkin nggak ada. Di sini aku ngelihatnya ya, masalahnya di antara kalian itu paling misunderstanding, banyak masalah, berantem. Kadang-kadang dalam, ya jeleknya adalah dikala kamu lagi bad mood, mungkin dikala kamu lagi bad mood, kamunya jadinya punya pikiran itu yang enggak gitu loh. Ini aku ngebacainnya santai ya teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian memang rasa pusing atau apa, minum aja ya, karena energiku juga lagi besar gitu loh, lagi naik banget. Kalau kalian ngerasa pusing, silahkan namanya minum air putih yang banyak. Karena aku baca juga pakai energi gitu loh, jadi nggak sembarangan. Dia bilang kamu tuh indah, kamu tuh cantik di hatinya dia. Kamu itu orang yang terberkati dengan apa yang kamu tahu dari segala macam sisi gelap kamu, dari segala macam sifatmu yang kekanak-kanakan mungkin atau tidak bagus, kamu tetap cantik di mata dia. Gagah, cantik ya. Di sini yang dia suka dari kamu sama, kamu tuh loud to speak. Ya misalnya kamu nggak suka, ya even kadang mungkin menyinggung hatinya dia, tapi dia suka keterbukaan. Kamu tuh orangnya jujur. Iya, nggak bisa berbelit-belit gitu loh. Kalau misalnya enggak, dan orang itu nggak suka, ya kamu semasa bodoh sih sebenarnya. Tapi yang penting aku sudah mengutarakan apa yang aku bisa sampaikan. Di sini kamu punya power, kekuatan. Mungkin kamu tidak sadar, tapi kamu mungkin menggunakannya terlalu berlebihan gitu loh. Kadang-kadang over control. Ya, dia berpikir bahwa kamu tuh lebih ke arah ini loh teman-teman. Lebih ke arah kayak gampang untuk mempengaruhi atau kamu menginfluence. Wow, dia bilang kamu orangnya nekat, siap dalam mengambil segala resiko. Ibaratnya, you and I belong together. Kalau misalnya kita mau run away, mau lari, kabur, ayo yuk, gitu. Kamu siap aja, bawa badan kamu, yuk jalan. Gue nggak takut. Kamu nggak takut akan resiko-resiko yang besar. Kenapa? Karena yang seperti aku lihat ya, kamu orangnya pemberani. Kamu yakin dimanapun kamu bisa hidup sih. Sayang nih kamu kalau dilewatkan. Nah, kamu tuh memberikan energi cinta. Mungkin fisik kamu cuma satu, tapi kamu tuh kayak memberikan kelengkapan cinta. Satu orang bisa mewakili semuanya. Bahkan mungkin diri dia sendiri ya, dia gak ngerasain ngedapatin cinta sebesar cinta yang kamu berikan.
Wow, dia sangat happy. Kenapa? Karena dia adalah prioritas hidup kamu. Kamu seneng gak sih diperlakukan seperti, ya apa ya, kamu memperlakukan dia tuh happy gitu loh. Dia juga happy ketika bertemu sama kamu. Terus aku juga bisa ngelihat dan aku merasakan reaksi kehangatan di sini ya. Itu besar banget loh. Kita ajak lagi. Lanjut. Wow. Seseorang yang bekerja keras. Kamu kalau misalnya memang suka sama seseorang, itu nggak neko-neko ya teman-teman. Apa yang bisa kamu lakukan di sini, kamu akan lakukan, ya kan? Di sini kamu akan lakukan sepenuh hati, malah kalau aku bilang. Dan aku tuh kayak ngeliat energi dia ya. Energi dia itu sebetulnya sangat apa ya, cocok sama energi kamu. Kenapa? Karena di sini kamu yang melider, kamu jadi leadernya. Kamu adalah orang terjujur yang pasti yang pernah dia temui. Ada gambar dog di sini. Anjing itu adalah simbol kejujuran, kesetiaan, kepercayaan. Walaupun ya banyak selentingan di luar sana yang ngejelekin pasangan kamu, tapi kamu di sini punya kekuatan untuk mempercayai dia 100%. Hal ini sebetulnya bagus ya teman-teman, tapi yang aku bisa cek di sini bisa dimanfaatkan. Ini adalah sisi lemah kamu juga, terlalu percaya sama seseorang. Ini yang bagus ya, nourish itu kayak pemeliharaan, pelestarian. Kalian berdua di sini tuh bisa saling kayak ngisi gitu loh. Jadi yang tadinya aku tidak bertumbuh, tidak dewasa, jadinya lebih dewasa ya. Terus di sini tuh makin banyak empati. Kalian bisa ngerasain perasaan satu sama lain tuh udah hebat banget loh. Tuh. Kalian itu kayak dua orang yang diciptakan di dunia ini saling mengerti tanpa harus saling bicara. Kalian tuh kayak misalnya kode-kodean aja gitu, yang lihat itu kamu udah tahu, oh dia maunya begini, dia maunya seperti itu. Seakan-akan kalau kamu didengar seakan-akan kalau kamu di deket dia tuh kamu bisa ngedengerin dalam hatinya tuh isinya apa. Dia bilang di sini dia sangat aman jika berada di dekat kamu. Kadang-kadang dia takut kalau kamu di sini tiba-tiba pergi aja ninggalin dia. Sebenarnya waktu sih yang akan berbicara. Mungkin kalau kalian di sini posisinya juga sedang tidak bicara ya. Waktu itu akan menunjukkan kapan dia akan kembali. Kenapa? Karena aku melihat di sini masih ada obsesi. Keinginan dia ketemu sama kamu itu kuat. Dan kamu juga sama dia itu sebetulnya energinya sama-sama besar. Makanya kenapa kalian di sini
saling bentrok. Ini mungkin menjadi concern ya. Kamu harus banyak berserah diri kepada semesta, kepada Tuhan. Jangan memaksakan apa yang kamu mau, ya. Percayalah pada intuisi kamu, itu kuncinya. Serahkan pada semesta, serahkan semuanya pada intuisi kamu. Tinggalkan namanya kemarahan dan frustasi. Ini adalah kunci supaya kamu bisa mendekati dia. Jangan pernah memaksakan apapun. Singkirkan namanya kecurigaan dan tidak mengakui sesuatu. Percayakan semuanya bahwa dia berplanning padamu. Serahkan sama dia. Ya, menyerahlah pada semuanya. Dan di sini berserahlah. Kadang-kadang hubungan itu tidak selalu perfeksionis. Ini adalah kunci atau clue dari semesta supaya pada akhirnya kamu bisa mendapatkan orang ini. Karena yang aku lihat dia banyak kekaguman sama kamu. Siapa yang bisa kamu gebet? Kita cek ya, siapa yang bisa kamu gebet. Kita punya C, kita punya Q, ada U, T, G, B, D, N, I, Y, A, dan S. Silakan teman-teman direnungi. Orang ini yang kusebutkan namanya, besar kemungkinannya dia menganggap kamu adalah orang yang paling penting dalam hidupnya. Cara untuk mendapatkan dia sudah ku kasih tahu di sini. Diterapkan dengan baik, ya, nggak usah yang pakai emosi. Semoga pembacaan ini resonate untuk kamu. Jika memang tidak resonate, ambil yang baik-baik, buang yang jelek. Dan apabila suatu saat pembacaan ini resonate, please jangan sungkan-sungkan ninggalin komen di bawah. Walaupun aku nggak balas, aku baca kok. See you when I see you. Selamat siang, selamat beraktivitas. Bye-bye.